Gawat nih, katanya ada aturan yang menyatakan pinjol itu boleh untuk menagih di hari libur dan juga tengah malam. Nah, siapa yang mendapatkan SMS atau WA ketika teman-teman yang gagal bayar ini? Karena kemarin beberapa hari ada juga yang ngirimin dan kebetulan lebih dari satu orang ya. Nah, ini kalau teman-teman mendapatkan informasi berita seperti ini, ya, dan posisi kalian saat ini sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya karena itu informasi hoax yang mana bisa jadi ya oknum-oknum DC yang sengaja menyebarkan hal ini dan membuat hidup kalian dan tidur kalian jadi tidak nyenyak lagi ya. Jadi aturan tidak berubah ya teman-teman ya. Tentu saja pemerintah bikin aturan itu nggak main-main. Tentu juga ada juga undang-undang perlindungan konsumen juga dan juga ada juga undang-undang perlindungan untuk nasabah gagal bayar kayak gini. Ini tuh bukan undang-undang yang sia-sia karena memang ditujukan adalah untuk melindungi dari praktek-praktek yang mungkin berlebihan dari aplikasi pinjaman online. Karena kita sudah bisa melihat sendiri dampaknya, korban-korbannya itu banyak ya, yang mungkin sampai berbuat nekat, merugikan diri sendiri dan orang lain dan seterusnya. Jadi, ya, pemerintah nggak main-main juga untuk menetapkan aturan. Nggak mungkin juga pemerintah ngasal untuk memberikan aturan seperti itu. Mana ada pemerintah memberikan izin orang jam 12 malam, jam 11 malam DC ke rumah. Mana ada kayak gitu. Kalian bukan kriminal yang harus disergap malam-malam. Kalian bukan kriminal yang harus diangkut atau mungkin diproses malam-malam saat itu juga kan enggak. Ya, itu hanya ancaman-ancaman yang sengaja dilakukan dengan tujuan membuat teman-teman cemas, dengan tujuan membuat teman-teman panik, dan dengan tujuan membuat teman-teman mau mencari dana talangan untuk segera membayar hutang-hutangnya. Tapi sekali lagi, nggak usah takut, nggak usah panik akan hal itu. Ya, teman-teman, saya pengen sharing dan berbagi sedikit buat teman-teman yang gagal bayar dan tetap bayar. Mungkin ini sangat penting sekali buat teman-teman yang muslim ataupun buat teman-teman yang non-muslim mungkin bisa dipraktekkan. Karena apa? Masalah hutang piutang itu adalah masalah di mana ya kita ini yang bisa menyelesaikannya. Masalah apa yang saya sampaikan, orang lain sampaikan, motivasi buat teman-teman, terkadang itu hanya bisa bertahan seminggu 2 minggu aja. Ya, nggak bisa bertahan lama. Kalian akan merasa ketakutan lagi. Abis nonton video ini tenang, nggak lama ketakutan lagi. Karena apa? Karena bukan bersumber dari teman-teman, tapi ya dari orang lain. Teman-teman harus yakin bahwa masalah pinjol ini yang bisa menyelesaikan cuman kalian dan Tuhan aja. Ya, kecuali ada orang lain yang mau bayarin kalian, bayar utang-utang kalian, itu baru bisa mereka bantu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Jangan terkecoh dengan solusi apapun. Yakinlah, berdoalah, ikhlaskanlah, tuluskanlah hati kalian, perbanyak zikirnya, perbanyak ibadahnya, dekatkan diri sama Tuhan. Karena ini merupakan ya segala sesuatu yang di luar kendali dan kontrol teman-teman masing-masing. Keajaiban itu pasti datang. Coba ubah hidup teman-teman. Coba ubah polanya, ibadahnya dibenerin, sedekahnya dibenerin, zikirnya dibenerin, dan lain sebagainya. Ya, niatkan untuk mendapatkan rezeki, niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga teman-teman, dan niatkan untuk bisa segera menyelesaikan masalah hutang pinjol yang mengandung unsur riba ini. Sehingga teman-teman kalau udah ada niat baik, saya yakin Allah pasti akan ngasih jalan, saya yakin pelan-pelan Allah akan menunjukkan jalan yang tepat untuk solusi-solusinya. Karena tiap orang solusinya akan berbeda-beda. Karena tergantung kondisinya. Ada yang tiba-tiba utangnya dilunasin karena mungkin administrasi, proses administrasi. Ada juga yang mungkin rezekinya dibanyakin ya. Terus kemudian dia banyak rezeki, banyak uang, bisa segera membayar semua utang pinjolnya. Berbagai macam solusi yang akan muncul ketika teman-teman mulai ikhlas, mulai pasrah dan berserah diri sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat. Ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Biarkan waktu yang menyelesaikan semuanya. Fokus teman-teman tetap di kehidupan kalian. Prioritas kalian tetap untuk keluarga kalian. Karena itu yang paling penting. Dan jangan sampai terpuruk dan berpikiran yang macam-macam ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjol. Mau ancamannya kayak gimana pun, gak usah takut. Ya, karena terbukti banyak yang gagal bayar sampai saat ini hidupnya aman-aman aja tuh. Dan bahkan ada yang utangnya lunas otomatis. Jadi gak usah dipikirin dulu, fokus di mencari nafkah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.